Mungkin melemah dan kurang berwibawa. Mungkin juga karena Sang Prabu mulai dekat dengan kita, termasuk pemberian tanah Bintara kepadamu. Dan rupanya, berita tentang Sang Prabu yang sedang kering sudah tercium kemana-mana. Pengamatan Kanjeng Sunan Ampel mungkin benar. Untuk negeri-negeri bawahan sebesar Kahuripan, Wengker atau Daha. Tapi Jinggan, dia hanya sebuah desa. Meski cukup besar dan langsung berada dalam kekuasaan Kedaton Majapahit. Bagaimana mungkin mereka berani membuat ulah? Dinda Sunan Kalijaga pasti tahu masalah ini. Maaf, kalau pengamatan saya keliru. Kecurigaan Sunan Kudus ada benarnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di Jinggan. Dan menurut hemat saya, telah terjadi ketegangan antara Brekeling Wijayakarna dengan Sang Prabu. Ada keinginan dari keturunan Prabu Diahkartawijaya dari selir itu untuk merebut kekuasaan Sang Prabu. Karena mereka ini merasa lebih berhak atas tahta Majapahit yang sedang dikuasai oleh pamannya sendiri. Dan keinginan itu semakin membara ketika terdengar berita bahwa Sang Prabu sedang sakit keras. Tetapi kenapa harus memilih Jinggan? Di sini masalahnya. Awas, tiarap! Berita apa yang kamu dapat? Sangat penting, Kinala. Para Sunan itu mencurigai Bre Ikeling mau menyerang Kutaraja Majapahit. Mereka berusaha mengalihkan perhatian kita, Bondan. Musuh yang paling berbahaya adalah orang-orang Islam dari pesisir Lor itu. Tapi semua cerita para Sunan itu seperti masuk akal, Guru. Kamu jangan mudah terpengaruh, Bondan. Awas, murid-murid Sunan Ampel itu datang, Bondan. Bondan, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sebenarnya, saya hampir saja bisa menangkapnya. Tapi, dia berhasil menipu saya dengan berpura-pura menyerah. Waktu saya lengah, kakinya berhasil menjejak dada saya. Mereka memilih Jinggan karena dekat dengan Kutaraja. Sehingga memudahkan untuk mendapat berita dari telik sandi mereka. Itu jauh lebih cepat daripada mereka berada di Keling. Dan saya mendengar Girindrawardana Wijayakarana punya hubungan dengan Sri Brahma Raja Ganggadara, penguasa yang berpengaruh di Jinggan. Artinya Girindrawardana mau menjadikan desa kecil itu untuk menyusun kekuatan. Itu pendapat saya, Kanda Sunan Giri. Mungkin ada pendapat yang lain. Masuk akal? Iya, masuk akal. Dan ternyata mereka pun punya hubungan dengan Empu Supagati yang sudah lama mempersiapkan makar di Majapahit. Itu sebabnya kenapa mereka menjadikan Jinggan sebagai daerah tertutup. Hei, berhenti! Minggir kalian, kami mau menghadap. Balik, balik. Siapapun tidak boleh melintasi desa Jinggan.
tahukah kalian? Kami utusan Adipati Surabaya membawa upeti untuk Sang Prabu. Tidak ada urusan. Kalian harus cari jalan lain. Tidak bisa. Kami harus masuk. Kami harus menyerahkan upeti pada Gusti Prabu. Ya, betul. Kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan upeti ini. Ayo, jalan! Hajar mereka! Bawa upetinya ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang Keling tidak mau gerak-gerik mereka di Jinggan akan tercium. Apa yang mereka lakukan sangat menyulitkan kita, Sunan Wudung. Mereka melarang saudagar muslim dari Gresik maupun Surapringga melintas Jinggan, baik yang mau ke kota raja maupun yang dari sana. Seharusnya rakyat Jinggan berterima kasih atas kedatangan saudagar kita. Mereka bisa menjual hasil panen mereka dan bisa membeli kain cita, merjan, dan juga wewangian yang dibawa para saudagar itu. Sekarang bagaimana sebaiknya sikap kita? Kanjeng Sunan Ampel yang lebih tahu. Sementara lebih baik kita mengambil jarak dari persoalan mereka. Maaf Ayahanda Sunan, apa tidak sebaiknya kita membela Majapahit kalau terjadi sesuatu? Selama ini Gusti Prabu sangat baik kepada kita. Beliau memberi keleluasaan kepada kita, bahkan dalam berdakwah, sampai masuk ke dalam lingkungan Kedaton. Betul anakku, tapi kita masih belum memiliki kekuatan. Ibarat anak, kita masih belajar berjalan. Sangat berbahaya kalau kita ikut menceburkan diri ke dalam kancah perseteruan yang cukup besar. Kita bisa sedikit meringankan beban Majapahit. Saya kenal baik dengan Empu Supagati. Beliau dulu pernah berniat ingin masuk Islam. Tapi sampai sekarang belum ketemu saya lagi. Insya Allah, saya akan berusaha untuk mempengaruhinya, untuk tidak membantu Keling. Sebaiknya tanah perdikan pemberian Sang Prabu kepadamu di Gelagahwangi segera dibangun. Dirikan masjid, karena tempat yang paling baik untuk bermusyawarah dan merencanakan sesuatu adalah masjid. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad, lebih dulu beliau mendirikan